Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian utang piutang dalam pembiayaan murabah. Ada beberapa skema ya. Ada nanti potongan pelunasan dalam pembiayaan murabah, ada potongan tagihan, dan juga ada lainnya. Nah, yang pertama potongan pelunasan dalam pembiayaan murabah yang diatur di dalam Fatwa DSN nomor 23/DSN MUI 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabah. Artinya di sini lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah boleh memberikan potongan kepada nasabah dengan dua ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu nasabah melakukan pelunasan tepat pada waktunya. Misal di awal akad, jangka waktu angsuran untuk akad murabah yaitu selama 3 tahun, dan ketika pada tahun ketiga, pada akhir bulan tahun ketiga, nasabah sudah melunasi semua hutangnya kepada bank syariah. Ketika itu yang terjadi, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan kepada nasabah tersebut. Ataupun ketentuan yang kedua, nasabah melunasi hutangnya kepada bank syariah lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Misal di awal akad, waktu yang disepakati itu selama 3 tahun. Akan tetapi dikarenakan nasabah tersebut sedang memiliki uang, maka dalam jangka 2 tahun, pada tahun kedua, nasabah tersebut langsung melunasi semua hutangnya kepada bank syariah. Nah, ketika itu yang terjadi, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan ketentuan, dengan catatan, dan dengan syarat potongan tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Dan juga di sini hukumnya boleh boleh diberikan. Artinya boleh diberikan dan juga boleh tidak diberikan. Ketika bank syariah tidak memberikan potongan, maka nasabah tidak boleh menuntutnya. Akan tetapi umumnya ketika nasabah pembayarannya tepat waktu, bahkan lebih cepat, pasti akan diberikan potongan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu potongan tagihan dalam pembiayaan murabah. Berbeda ya. Kalau yang tadi itu potongan pelunasan, kalau ini potongan tagihan yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 46 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabah. Lantas, di mana titik perbedaannya di antara potongan pelunasan dengan potongan tagihan? Nah, LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi ataupun akad murabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Nah, ketika di dalam potongan pelunasan tadi, bank syariah memberikan potongan dengan catatan nasabah melakukan pembayaran melunasi hutangnya tepat pada waktunya ataupun lebih cepat. Ketika di dalam potongan tagihan, di sini bank syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban dengan catatan nasabah melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Misalnya waktunya 3 tahun, pada tahun ketiga itu pada bulan akhir tahun ketiga, nasabah sudah melunasi semua hutangnya dan bank boleh memberikan potongan. Ini masih sama dengan potongan pelunasan. Yang menjadi perbedaannya dari situ, di dalam potongan tagihan, bank syariah boleh memberikan potongan tagihan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Nah, di sini misalnya nasabah tersebut sedang mengalami musibah, baik itu di PHK, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka keuangan dan ekonomi nasabah tersebut akan mengalami kemunduran ataupun penurunan. Ketika ekonominya dan keuangannya mengalami penurunan, pasti kemampuan bayarnya kepada bank syariah pun akan menurun. Nah, ketika itu yang terjadi, maka bank syariah boleh memberikan potongan kepada nasabah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu
Di dalam Fatwa DSN nomor 47 tahun 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayarnya. Banyak kita temui bahwasanya nasabah tidak mampu melunasi hutangnya kepada bank syariah. Nah, makanya di dalam bank syariah nanti ada rasio kredit macet ataupun kalau rasio dalam bentuk NPF, yaitu non-performing finance, artinya rasio untuk kredit macet ataupun pembiayaan bermasalah. Lantas, bagaimana ketentuan berdasarkan fatwa tersebut terkait penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar? Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembayarannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan. Artinya ada beberapa ketentuan di sini. Ketentuan yang pertama yaitu objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Maka step pertama ataupun ketentuan yang pertama yaitu objek murabahah tersebut harus dijual. Nah, apabila objek murabahah tersebut dijadikan sebagai jaminan dari transaksi tersebut, ketika yang dijadikan jaminan adalah barang lainnya, maka barang lain tersebut yang akan dijual. Maka secara singkat dipahami di poin yang pertama ini, poin A ini, yang dijual di sini adalah jaminan dari nasabah tersebut. Jaminan itu dijual, baik nasabah sendiri yang menjualnya ataupun bank yang akan menjualnya. Nah, ketika menjualnya di sini harus berdasarkan harga pasar yang ada, tidak boleh lebih rendah daripada harga pasar. Nah, selanjutnya ketika sudah dijual oleh bank ataupun nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan. Nah, ketika sudah dilakukan penjualan, maka bank nasabah di sini wajib melunasi hutangnya kepada bank syariah. Nah, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutangnya, maka lembaga keuangan syariah mengembalikan sisa kepada nasabah. Artinya seperti ini. Ketika objek jaminan tersebut sudah dijual, contohnya misalnya barang jaminannya adalah sepeda motor. Nah, sedangkan sisa hutang nasabah tersebut sebesar 10 juta. Nah, ketika sepeda motor jaminan tersebut dijual, harganya yaitu 15 juta misalnya, sedangkan sisa hutang nasabah sebesar 10 juta. Nah, ketika harga jual daripada barang jaminan tersebut lebih besar daripada piutangnya, maka sisanya ataupun kelebihannya wajib dikembalikan kepada nasabah. Yang tadi sisa hutangnya 10 juta dan harga dari barang jaminan tersebut 15 juta, maka bank hanya mengambil haknya saja yaitu 10 juta. Sedangkan 5 juta lagi wajib dikembalikan kepada nasabah. Lantas, bagaimana apabila sisa hutangnya 10 juta sedangkan harga barang jaminan ketika dijual lakunya cuma 8 juta? Artinya 10 juta dikurang 8 juta yaitu 2 juta, nasabah masih berhutang kepada bank syariah sebesar 2 juta. Ketika itu yang terjadi, maka nasabah tersebut masih memiliki kewajiban untuk melunasi 2 juta hutangnya lagi. Nah, akan tetapi apabila nasabah tidak mampu membayarnya sisa hutangnya, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya. Nah, ketika ketentuan seperti ini, bank syariah akan melakukan survei terlebih dahulu. Apakah memang benar adanya nasabah tersebut sedang mengalami kemunduran dari segi ekonominya, ekonomi dan keuangannya sedang sangat-sangat memburuk. Nah, ketika benar adanya, maka bank syariah akan mengikhlaskan ataupun membebaskan sisa utang nasabah kepada bank tersebut. Nah, seperti inilah penyelesaian utang piutang dalam pembiayaan murabahah. Yang pertama ada yaitu potongan pelunasan, yang kedua adanya potongan tagihan, dan yang ketiga adanya penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayarnya. Nah, dengan ketentuan
objek barang dijual untuk menutupi hutangnya, dan kalau emang masih tidak cukup dan nasabah itu ekonominya dan keuangannya sangat menurun drastis, maka boleh dibebaskan sama bank syariah. Nah, untuk pembahasan lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.